sekarang justru Ria Puspita ini sudah tobat tapi malah justru mengobati orang yang kena santet. Dipakai hal yang positif. Nah kita akan mengundang salah satu kliennya Ria sekarang, bukan klien yang minta tolong untuk nyantet orang ya. Bukan. Tapi justru yang minta tolong karena dia disantet katanya. Ya disembuhkan sama Ria. Langsung saja inilah dia, sebut saja namanya Melati. Oke, kita sebut saja namanya Melati, bukan nama sebenarnya, karena kita harus lindungi identitasnya ya. Mbak, sebenarnya awalnya kamu tahu dan sadar kalau kamu kena santet tuh apa sih tanda-tandanya? Saya penasaran itu. Perutnya awalnya pas waktu maghrib mau sholat itu kayak kayak dipukul. Nah terus itu sakit itu lama. Paginya itu pas rebahan kayak ada benjolan segini. Di perut? Iya, tiap hari kayak gitu. Mbak tuh udah pernah ke dokter belum sih? Maksudnya karena kan problemnya katanya di perut kan, sakit. Tapi udah pernah ke dokter nggak untuk ngecek di dalam perut nih sebenarnya ada apa gitu? Pas seminggu sakit, langsung ke dokter. Pas dicek sama dokternya katanya nggak ada benjolan. Kalau misalkan penyakit dalam, benjolannya tuh harusnya stay kata dokternya kan di sini. Tapi pas dicek semuanya normal. Terus harus berobat lebih dalam ya, di ronsen segala macam gitu. Apa kasusnya sebenarnya yang dilihat dari Ria? Kalau untuk dari non medisnya, beliau ini sakit tergolong dari teluh. Karena di dalamnya itu kalau kasat matanya dia, perasaan dia itu kan kayak ada balon yang jalan gitu, ada benda yang jalan. Tapi kalau kita mata praktisi supranatural yang melihat, itu tuh kayak ada bola kasti sama telur yang jalan di dalam perutnya. Terus dan itu ngebuat dia nggak bisa jalan sama sekali. Kalaupun jalan dia harus nangis atau tergopo-gopo. Terus dia juga ngerasain pengurangan berat badan. Jadi terus lama-lama mengecil, badan dia ngecil sampai ke 20 kilo. 20 kilo? 20 kilo? Iya 20 kilo. Dari 45, Sekarang udah berapa? 30, Naik lagi ke 30. iya. Ini udah sembuh total belum nih Ria? Masih tinggal ya masih dalam pengawasan saya lah. Jadi cara terhindar dari santet tuh kayak gitu Kak? Pokoknya orangnya happy, tidak overthinking, tetap dia percaya kalau Tuhannya dia yang paling kuat, terus jaga bicara, jaga etikanya, jangan menyakiti orang karena sebenarnya santet itu bukan dari diri kita, karena lidah kita, bukan tangan badan kita nih, tapi lidah kita yang nyakitin orang sampai akhirnya orang itu kesinggung. Dan kebanyakan yang kena, Iya. kalau yang kena itu kebanyakan orang-orang yang memang sombong. Orang yang sombong. Iya jumawa. sombong, jumawa. Itu langsung kena begitu aja. Makanya saya bilang sombong dalam arti itu kita kadang lagi sehat. Ya udahlah sholat nanti ntar. Terus dialek sama teman. Emang orangnya humble kok gue supel. Jadi ngomong terserah. Jadi omongan tuh nyakitin orang. Itu. Gak sengaja kita ngomong disangka bercanda tentunya orang Orang itu sakit kesinggung. hati gitu. Sebagai mantan dukun santet yang udah tobat nih. Ada nggak pesan untuk orang-orang yang masih melakukan praktek-praktek pendukunan seperti ini atau ilmu hitam atau apapun namanya? Pesannya udah telat, kemana aja, mendingan tobat. Bentar lagi kiamat, selagi ada saya dengan Nurul Mustofa, mohon maaf, kalah kalian semua. Dari kisah Ria Puspita ini kita belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Karena Tuhan selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali ke jalan yang benar. Dan yang terpenting adalah niat yang tulus, menyesali perbuatan dan tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Tetap di Jam Praktek.